Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vivit Alfiah MKom. Saya dari Universitas Raharja. Oke ya. Jadi saya di sini itu dari jurusan Teknik Informatika S1 dan mengajar mata kuliah Web Programming 1. Oke, di semester ganjil ini mata kuliah Web Programming 1 itu akan mempelajari tentang bahasa pemrograman untuk membuat web. Tapi di sini karena Web Programming 1, maka kita akan membahas dasar-dasarnya seperti HTML dan CSS. Oke, hari ini adalah pertemuan 1. Jadi saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar HTML. Nah, di dalam dasar-dasar HTML ini akan ada 5 poin yang saya bahas. Yang pertama adalah apa itu HTML. Yang kedua adalah di mana kita harus mengeksekusi bahasa pemrograman HTML. Yang ketiga, contoh web HTML. Yang keempat adalah HTML editor. Karena banyak pilihan editor untuk membuat program dengan menggunakan bahasa HTML. Dan yang terakhir adalah HTML heading ya, contoh codingan paling simpel di atasnya. Oke, apa itu HTML? Di poin pertama, HTML itu adalah singkatan ya, Hypertext Markup Language ya. Nah, HTML ini atau biasanya menggambarkan struktur halaman web. Jadi di dalam bahasa pemrograman yang lebih lanjut di atas HTML yaitu PHP, itu pun di dalam PHP pasti akan selalu ada yang namanya HTML. Makanya HTML ini adalah menggambarkan struktur halaman web. Oke. HTML itu sendiri terdiri dari serangkaian elemen. Nah, elemen HTML itu bisa memberitahu browser bagaimana cara menampilkan tampilan web. Nah, elemen HTML itu diwakili oleh tag-tag, bisa diawali dengan tag buka siku atau tag kurung siku gitu ya. Nah, untuk tag HTML itu bisa memberi label potongan konten. Seperti yang pertama adalah heading, yang kedua adalah paragraf, yang ketiga bisa ada tabel ya, yang keempat bisa ada image dan lain sebagainya. Bisa banyak ya. Seperti yang teman-teman suka lihat, kalau di dalam sebuah web itu pasti banyak. Di atasnya ada heading, ada sidebarnya juga yang bisa bergerak dari setiap gambar. Terus ada paragrafnya. Dalam paragraf bisa mengandung tabel dan image. Oke. Nah, untuk browser tidak menampilkan tag HTML. Jadi tag HTML itu hanya ada di dalam editor untuk bahasa pemrograman HTML. Untuk browser ini adalah aplikasi untuk menampilkan tampilan web. Contohnya adalah Chrome ya, Firefox, atau kalau pakai produk Apple bisa pakai Safari gitu ya. Nah, tetapi menggunakannya adalah untuk merender konten halaman HTML. Nah, contoh-contoh codingan HTML ini yang kedua. Jadi kalau kita untuk menulis code atau script HTML itu bisa di dalam editor. Editor yang paling simpel itu apa? Notepad ya. Hampir di semua laptop pasti ada notepadnya. Gak mungkin ya nggak ada notepadnya. Nah, notepad itu paling simpel dan itu editor paling simpel untuk HTML. Bisa di notepad, bisa di Notepad++, tapi itu kita perlu download kembali ya, atau bisa aplikasi lainnya banyak selain, tapi yang paling simpel kalau untuk metode pembelajarannya seperti di lab biasa kita pakai cukup dengan Notepad. Nah, scriptnya itu terdiri dari codingan tag pembuka HTML ya, elemennya. Yang kedua ada heading. Head itu untuk bagian atasnya, kemudian di dalam head itu ada title, itu untuk judul webnya ya. Yang ketiga itu ada body. Nah, body ini isinya adalah konten dari isi dari web itu sendiri dan dari script HTML.
Ya, itu aja konten dari HTML. HTML ini adalah bahasa pemrograman untuk web yang paling simpel. Nah, contoh gitu ya, nanti bisa dipraktekkan di handphone pun sekarang bisa. Zaman sekarang namanya metode pembelajaran tidak harus membutuhkan laptop ya. Untuk coding pun begitu. Teman-teman bisa pakai kode blok gitu ya. Bisa pakai aplikasi di handphone, itu banyak. Saya juga pakai banyak ya di handphone untuk metode pembelajaran coding ya. Bisa programming hub gitu ya. Bahkan bukan hanya HTML, bisa PHP, bisa Java dan yang lainnya. Oke, struktur dasar HTML. Nah, di sini di setiap elemen HTML, contohnya kita buka dulu tag HTML-nya ya. Kemudian ada head, title web. Nah, kita mau bikin title web ini apa? Contoh kita mau bikin web isinya CV kita. Berarti title-nya adalah kurikulum vitae gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke tag berikutnya. Untuk setiap tag di HTML itu wajib ditutup. Ditutupnya adalah contoh kita buka siku isi dengan tulisan HTML, kita tutup lagi pakai siku begini ya. Kemudian di akhirnya itu kita meski tutup, buka siku lagi, dikasih backslash atau garis miring HTML, kita tutup lagi pakai siku. Jadi wajib kalau di HTML kita buka siku tulis HTML, nggak kita tutup lagi pakai siku, maka nggak akan jalan skripnya. Itu HTML ya. Nah, di situ kontennya. Oke, setelah HTML kita masuk lagi ke elemen kedua, yaitu adalah head ya, atau bagian atas ya. Karena di dalam head ini akan ada title untuk judul web di bagian atas. Jadi kalau teman-teman lihat browser apapun, kalian buka contoh facebook.com gitu ya. Nah, itu di dalam Facebook setiap kita pilih menu, contoh menu home, profile, ketika kita klik itu di bagian atasnya pasti ada bacanya juga. Nah, itu adalah bagian dari elemen title dalam HTML ya. Oke. Jadi kalau kita ketik title, jangan lupa tagnya pun ditutup kembali, siku, backslash, garis miring, title, tutup lagi. Kalau kita nggak tutup, itu dia nggak akan muncul, atau biasanya dia ngasih warning, atau yang lebih parahnya lagi, itu script HTML muncul di tampilan webnya. Jadi tampilan webnya nggak smooth, nggak rapi. Bayangkan ya, kalau teman-teman bikin web, user buka webnya, kemudian muncul scriptnya, pusing nggak lihatnya? Pusing kan? Makanya tag HTML itu perlu ditutup. Jadi kalau nggak ditutup, dia akan tampil di dalam browser sebagai konten, bukan sebagai script HTML. Nah, di dalam body kita masuk di elemen terakhir, itu body. Nah, di dalam body ini biasanya kita kalau untuk belajar, kita bisa isi dengan H1. H1 ini heading 1, biasanya untuk judul. Terus di dalam judul kita bisa tulis H1, tutup siku lagi. Contohnya gitu ya, selamat datang. Terus kita kasih lagi backslash, apa kurung siku juga. Ini namanya lebih kecil, berarti garis miring H1, ditutup lagi. Nah, itu wajib ditutup. Kalau ditutup, nanti tulisan selamat datangnya di belakangnya itu bakalan muncul script HTML-nya. Terus ke bawahnya lagi. Kalau untuk teks, itu kita bisa menggunakan script HTML dengan P. P itu adalah paragraf. Contoh paragrafnya isinya adalah siku buka, P, siku tutup. Kita bisa tulisnya contoh struktur HTML. Kita kasih lagi codingan HTML, tutup P, gitu ya. Jadi setiap codingan yang dibuka, ada script yang dibuka, berarti harus ada script yang ditutup juga, itu HTML. Oke, kita lanjutkan ke struktur dasar HTML5. Nah, di sini ada namanya doctype HTML. Itu adalah deklarasi di dalam dokumen untuk HTML5. Jadi HTML ini selalu berkembang, sama kayak PHP. Semua bahasa pemrograman pasti berkembang, nggak mungkin nggak ada yang berkembang ya. Nah, kemudian yang kedua adalah HTML. HTML ini adalah elemen untuk akar dari HTML page itu sendiri. Jadi kalau kita
mau bikin web HTML tanpa kita buka script HTML-nya atau HTML-nya, itu dia nggak akan bisa ya, karena ini membutuhkan script elemen dasarnya, yaitu script HTML. Kemudian yang kedua adalah script head. Nah, ini adalah elemen konten, berarti artinya adalah isi dari web itu sendiri, itu kita simpan di dalam script head. Nah, yang terakhir adalah title. Title ini adalah isi atau elemen dari spesifikasi judul. Yang tadi udah pernah saya jelaskan juga barusan. Kalau kita mau bikin CV, berarti di title kita tulis script title, kita tulis adalah curriculum vitae, kita tutup lagi pakai black slash title. H1 atau biasanya kita heading. Nah, H ini dia bisa banyak ya, jadi bisa sesuai ukuran. Contoh H1 ini adalah untuk ukuran paling besar, contoh fontnya kayak 30 ya. Nah, kemudian ada lagi H2 atau H2, itu contohnya untuk ukuran 24 kalau kita pakai Times New Roman gitu ya. Ini contoh doang. Ada lagi H3 ini untuk lebih kecil lagi, berarti ukurannya contoh fontnya adalah 20. Ada lagi H4 ini bisa untuk ukuran font 16 sampai 18, jadi makin ke atas makin kecil hurufnya. Nah, di sini pakai H1. Biasanya H1 ini digunakan untuk judul yang agak besar hurufnya gitu ya. Contohnya kalau kita bikin curriculum vitae atau apa, teman-teman biasanya bikin apa, biodata gitu ya. Nah, biasanya kita kasih judul biodata. Nah, itu biodata itu biasanya kita hurufnya pasti besar, bisa sampai 20, terus hurufnya bold gitu ya. Nah, itu bisa pakai H1 scriptnya atau H1 untuk membuat judul yang besar size-nya. Kemudian adalah P. Nah, P ini adalah paragraf, elemen untuk mendefinisikan paragraf. Jadi kalau kita mau ada konten teks di dalam body, di dalam isi web, itu kita menggunakan script P. Poin yang ketiga adalah di mana kita harus mengeksekusi HTML. Gimana gitu ya? Nah, di sini dijelaskan. Pertama, HTML ini simple banget. Kita hanya cukup punya dua aplikasi. Yang pertama editor, bisa Notepad yang paling simpel. Yang kedua adalah browser. Nah, browser juga yang paling simpel itu ada bawaan laptopnya. Contohnya apa? AI ya, Internet Explorer. Tapi saya yakin jarang orang pakai AI. Rata-rata pasti pakainya, kalau nggak Mozilla Firefox, pasti pakainya Google Chrome. Oh ya. Nah, di sini kalau teman-teman pakai Google Chrome boleh, pakai AI boleh, pakai Firefox boleh, pakai Safari juga boleh, bebas. Tapi kalau mau simpel, bawaan dari operating system itu sendiri itu bebas. Lebih simpel, lebih gampang ya, karena hanya untuk proses pembelajaran. Kalau proses pembelajaran itu tidak boleh rumit, harus simpel. Nah, jadi cukup hanya kita user atau biasa kita sebutnya klien ya, punya yang namanya editor, kita sebut Notepad, dan punya browser, kita sebut juga Chrome gitu ya. Nah, itu sudah cukup untuk menjalankan, untuk mengeksekusi bahasa pemrograman HTML untuk membuat tampilan web. Jadi cukup hanya itu ya untuk aplikasi softwarenya. Untuk aplikasi hardwarenya jelas harus pakai laptop gitu ya. Kalau nggak pakai laptop, bagaimana kita harus mengeksekusinya? Oke, ini di materi teman-teman nanti bisa lihat, itu kita ada contoh tampilan web menggunakan HTML gitu ya. Nah, ini contoh ya, ada web berita. Contohnya adalah Radar Sriwijaya. Itu bisa dilihat nanti tampilannya. Kemudian ada web e-commerce. E-commerce juga ada. Contohnya di sini Lazada. Terus yang ketiga itu ada contoh web admin gitu ya. Contohnya kalau di Raharja kita bisa lihat tampilan yang kayak pakai CMS, itu adalah Aidu gitu ya. Itu di dalamnya pasti ada script HTML, nggak mungkin nggak ada. Terus teman-teman pakai apa lagi selain Aidu? Pesta Plus ada gitu ya. Pokoknya semua pasti ada script HTML-nya selama dia web. Oke, HTML editor. Nah, di sini
Teman-teman bisa pakai Notepad yang bawaan dari laptop, bisa pakai Notepad++, bisa pakai Sublime, dan bisa pakai Adobe Dreamweaver. Bebas, tergantung kalian di laptop punyanya apa, dan tergantung di lab juga nanti punyanya apa. Kita mengkondisikan aja. Nah, di sini juga ada contoh tampilan sederhana script menggunakan HTML untuk tampilan heading. Di sini ada contoh adalah heading 1, heading 2, heading 3 sampai dengan heading 6. Di sini terlihat kalau heading 1 ini untuk tampilan yang lebih besar, fontnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu bisa untuk font 30, begitupun heading 2 bisa ke bawahnya. Dan heading terakhir itu heading 6 itu untuk ukuran paling kecil. Itu kontennya, scriptnya harus ada di dalam tag body, ya. Oke, sekian untuk materi pertemuan 1. Ini masih materi dasar tentang HTML, jadi teman-teman gak usah pusing, masih sederhana sekali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.